Ubar menurutnya adalah reruntuhan Iram, kota legenda yang dijelaskan dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota-kota dengan peradabannya yang hilang menciptakan misteri yang memikat pikiran manusia. Kehilangan ini memunculkan berbagai teori, spekulasi, serta memicu rasa ingin tahu manusia dan menciptakan teka-teki yang menarik untuk dipecahkan. Banyak kota hilang memiliki legenda dan mitos yang mengelilinginya. Atlantis misalnya dijelaskan dalam tulisan Plato sebagai peradaban yang makmur dan maju, yang akhirnya tenggelam ke dasar lautan. Jika eksistensi Atlantis masih diperdebatkan, namun tidak bagi kota Irak. Kota berperadaban paling maju setelah banjir Nabi Nuh itu tercatat dalam Al-Quran. Bagaimana petualangan para arkeolog menyingkap misteri kota yang hilang di Jazirah Arab itu? Benarkah kota Iram dihuni oleh bangsa raksasa? Kota Iram dan bangsa Ad menggabungkan dua misteri menarik sekaligus. Pertama, misteri keberadaan manusia raksasa. Kedua, teka-teki kota yang hilang. Kepercayaan tentang makhluk raksasa dapat ditemukan dalam berbagai tradisi, mitologi, dan kepercayaan di berbagai budaya di seluruh dunia. Terdapat beberapa interpretasi dan narasi yang berkaitan dengan manusia raksasa dalam tradisi dan literatur Islam. Beberapa narasi tersebut didasarkan pada hadis tentang kisah-kisah dari masa lampau dan cerita tradisional pra-Islam yang dikenal dengan kisah Israiliyat atau kisah-kisah dari Bani Israel. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menciptakan Adam, membuatnya setinggi 60 hasta. Kemudian hadis penciptaan Adam itu ditutup dengan kalimat, manusia setelah zaman Nabi Adam semakin berkurang tingginya hingga sekarang. Berdasarkan hadis tersebut, tinggi Nabi Adam adalah 60 hasta. Satu hasta sama dengan 45,7 cm. Dengan demikian, 60 hasta adalah 27 meter lebih. Sebagai gambaran, tinggi menara Masjid Agung Surakarta sekitar 30 meter, maka setinggi itu kira-kira Nabi Adam diciptakan. Tradisi Islam tidak sendirian dalam menyebut makhluk raksasa. Alkitab Perjanjian Lama berbicara lebih dari sekali tentang Nepilim. Nepilim digambarkan sebagai manusia bertubuh besar dan kuat. Dalam kisah Israiliyat, setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, kaum Bani Israel kembali tertindas oleh kaum Amalikah. Layaknya raksasa, kaum ini memiliki tubuh yang sangat besar, tinggi, kuat, dan kejam. Mereka mendiami daerah Palestina sekarang. Kaum Amalikah memiliki seorang pemimpin namanya Jalut atau Goliat. Para ulama mengaitkan kaum Amalikah dengan kaum Jabarin yang menghadang Nabi Musa pasca Eksodus dari Mesir. Sebagaimana tertulis dalam surat Al-Maidah ayat 22, dalam riwayat Ibnu Abi Hakim, dari Anas, dinyatakan tinggi badan Banu Amalikah sekitar 55 hasta atau sekitar 25 meter. Bagaimana dengan bangsa Ad? Tafsir tentang bangsa Ad adalah manusia raksasa berangkat dari surat Al-A'raf ayat 69. Dan ingatlah oleh kamu sekalian, saat Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah musnahnya kaum Nuh. Dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Kalimat Tuhan telah melebihkan kalian dalam kekuatan tubuh dan perawakan menunjukkan
bahwa bangsa Ad memiliki tubuh yang lebih besar daripada manusia sebelumnya, yakni tubuh kaum Nuh. Dalam sebagian buku tafsir disebutkan bahwa bukti kuatnya bangsa Ad adalah mereka cukup mengirim satu orang Ad untuk menghancurkan satu kampung. Menurut Wahib bin Munabbih, ulama generasi tabi'in, seorang laki-laki bangsa Ad tingginya bisa mencapai 100 siku atau 45 meter, sedangkan yang paling pendek berukuran 60 siku atau 27 meter. Riwayat Wahib bin Munabbih sedikit bertentangan dengan hadis tentang Nabi Adam yang tidak lebih dari 30 meter. Pendapat yang lebih kuat adalah bangsa Ad ini memiliki postur yang tinggi melebihi kaum Nabi Nuh, tetapi tidak lebih tinggi dari Nabi Adam alaihissalam. Dari kalkulasi sederhana, maka tinggi manusia Ad sekitar 22 hingga 25 meter. Hanya Allah lah yang mengetahui kepastiannya. Dengan kekuatan fisiknya, bangsa Ad menciptakan peradaban yang sangat maju. Mereka membangun kota yang megah dengan pilar-pilar indah bernama Iram, suatu kota yang belum pernah ada sebelumnya, tidak tertandingi secara teknologi oleh peradaban manapun. Kota tersebut dikelilingi dengan benteng-benteng yang kokoh, namun bangsa Ad terjebak dalam sifat sombong dan angkuh. Nabi Hud yang diutus Tuhan untuk memberikan peringatan kepada kaum Ad ditolak mentah-mentah. Atlantis adalah salah satu legenda yang telah lama menjadi simbol misteri dan kehancuran. Menurut legenda, Atlantis adalah sebuah peradaban maju yang berada di tengah-tengah samudera. Kehidupan masyarakat Atlantis dikatakan sangat maju dan makmur dengan teknologi yang jauh lebih canggih daripada peradaban pada masanya. Cerita tentang Atlantis pertama kali muncul dalam dua dialog filsafat karya Plato, yaitu Timaeus dan Critias. Banyak kalangan berpendapat Plato menyajikan Atlantis sebagai kisah fiksi atau alegori filosofis, bukan sebagai catatan sejarah. Plato menggunakan cerita tentang Atlantis untuk menggambarkan konsep-konsep filosofisnya tentang politik, keadilan, dan kebijaksanaan. Dia juga tidak memberikan lokasi geografis yang jelas untuk Atlantis yang menjadikannya lebih sebagai sebuah konsep simbolis daripada tempat yang sebenarnya ada. Jika dalam budaya maritim Eropa terdapat legenda Atlantis, maka dalam budaya Timur Tengah dunia mengenal legenda kota Iram. Atlantis dan kota Iram memiliki persamaan, sama-sama dikisahkan memiliki peradaban tinggi dan teknologi maju. Kedua peradaban itu pun berujung pada akhir riwayat yang sama, dimusnahkan oleh bencana. Atlantis tenggelam oleh mega tsunami, sedangkan kota Iram hancur disapu badai dan angin dahsyat. Tidak heran, para peminat kisah legenda menyebut kota Iram sebagai Atlantisnya padang pasir. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara Atlantis dengan kota Iram. Kisah Atlantis ditulis oleh manusia yang masih diperdebatkan kebenarannya, sedangkan kota Iram dikisahkan dalam Al-Quran. Bagi seorang muslim, apa yang dikisahkan Al-Quran adalah kebenaran mutlak, tanpa adanya keraguan sedikitpun. Di luar itu, tidak sedikit orang yang masih skeptis perihal keberadaan kota Iram. Mereka beranggapan bahwa kisah bangsa Ad sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran hanyalah sebuah legenda dan mitos. Alasannya, karena lokasi kota Iram belum pernah ditemukan. Di mana letak kota Iram? Al-Quran menjelaskan, alegori filosofis tinggal di Al-Ahqaf atau bukit-bukit pasir. Ulama menafsirkan, Al-Ahqaf adalah gurun pasir yang luas antara Yaman dan Oman, yang disebut dengan Rub al-Khal. Misteri kota Iram sebagai bukti arkeologis bangsa Ad telah menarik para ilmuwan, jurnalis, peminat sejarah, maupun pemburu harta karun untuk melakukan pencarian dan penelitian. Deskripsi rinci tentang kota Iram pernah ditulis oleh Muhammad Baqir al-Majlisi dalam buku Hayat al-Qulub. Namun alih-alih memberikan penjelasan tentang letak geografisnya,
ia justru bercerita layaknya dongeng. Bakir al-Majlisi sendiri dikenal sebagai penganut Syiah. Di era modern, jejak kota Iram mendapatkan setitik petunjuk dari Bertram Thomas. Bertram Thomas adalah seorang penjelajah dan penulis Inggris yang terkenal karena eksplorasinya di wilayah Arab. Ia menulis sebuah buku yang berjudul Arabia Felix. Buku tersebut diterbitkan pada tahun 1932. Dalam buku ini, Bertram Thomas mendokumentasikan perjalanan petualangannya yang penuh tantangan, melintasi gurun yang sangat luas di semenanjung Arab Selatan. Thomas mendeskripsikan berbagai suku dan masyarakat yang ia temui selama perjalanan. Dalam ekspedisinya tersebut, ia mendapatkan informasi dari warga setempat yang menyatakan terdapat jejak bekas sebuah kota kuno yang terkenal sangat kaya dan subur. Oleh penduduk lokal, tempat tersebut dikenal dengan sebutan Ubar. Sayangnya, Thomas meninggal sebelum mampu menuntaskan ketertarikannya terhadap misteri kota kuno itu. Nicholas Clapp, seorang peminat arkeologi, mempelajari apa yang ditulis Bertram Thomas. Clapp juga mengamati naskah dan peta-peta kuno dan membandingkannya dengan keterangan dalam buku Arabia Felix. Hasilnya, ia mendapati sebuah peta kuno dari abad kedua. Dalam peta tersebut ditunjukkan letak dari kota tua serta jalan-jalan yang menuju kota itu. Nicholas Clapp meyakini itulah kota Ubar yang dimaksud dalam buku Arabia Felix, sekaligus nama lokal untuk kota Iram. Hipotesa Clapp ini didukung oleh citra satelit NASA di daerah Dover, Oman. Berbekal analisa peta kuno dan citra satelit NASA, Nicholas Clapp membentuk tim ekskavasi di bawah arahan Profesor Juris Zarin, arkeolog Amerika Serikat spesialis Timur Tengah. Penggalian berfokus di daerah bernama Sir. Clapp dan timnya melaporkan menemukan apa yang mereka gambarkan sebagai benteng segi 8 yang berusia sekitar 2000 tahun. Nicholas Clapp mengklaim bahwa penemuan sisa-sisa menara di situs penggalian Sir merupakan teori bahwa ini adalah situs Ubar. Ubar menurutnya adalah reruntuhan Iram, kota legenda yang dijelaskan dalam Al-Quran. Penemuan tersebut mendapat sorotan media massa internasional. Pada bulan Februari 1992, The New York Times mengumumkan penemuan besar itu dengan redaksi dipandu oleh peta kuno dan survei tajam dari luar angkasa. Para arkeolog dan penjelajah telah menemukan sebuah kota yang hilang jauh di gurun pasir Arab dan mereka yakin itu adalah Ubar. Kisah kota Iram dan penemuan Ubar menjadi salah satu bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa beberapa peradaban kuno memiliki tingkat kemajuan yang mengesankan dalam berbagai aspek kehidupan. Dari sinilah lahir hipotesa bahwa peradaban manusia kuno sesungguhnya sudah maju, namun bencana alam dahsyat menghancurkan teknologi mereka. Hilangnya kota Iram mengajarkan kita akan ketidakkekalan dunia dan materi. Para raksasa dari bangsa saat itu membangun struktur yang megah dan mengeksplorasi sumber daya alam tanpa memperhatikan keseimbangan ekologi. Kesombongan mereka menyebabkan kehancuran mereka sendiri. Kota yang makmur dan dianggap tak terkalahkan itu dalam sekejap musnah dan menghilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.